Tapi waktu mencoba itu mereka laporan semua ke saya, Bu, benar ya Ibu, Bu, yes, Bu ini, Bu itu. Tuhan kita gitu, sinkronisasi dengan iman. Pada saat kita di ujung tahun, sudah di ujung, gak bisa, Tuhan gak ada jalan keluar, Tuhan gak bisa. Larinya cuma satu, apa? Tapi doanya juga jangan salah, Bapak Ibu. Doanya jangan langsung curhat, jangan langsung kirim ke Tuhan. Tuhan tahu nggak? Tahu, Tuhan tahu Paulus Silas. Oke, dilihat sama Tuhan diuji sejauh mana kali ini. Tapi begitu dia dalam titik penderitaan yang terbesar, di situ Paulus menyatakan, Tuhanku besar, Tuhanku berkuasa. Jika Tuhan sudah berdiri, tidak ada yang dapat menutup segala sesuatu. Yes, amen. Mereka berdoa diskusi gimana caranya, Yudi berdoa aja, terus berdoa gimana, nggak jadi apa-apa, terus gimana gitu ya, gimana juga ya, kalau gitu kita kayak mereka aja, kita baik-baik mereka biar kita bebas, nggak ada begitu cerita. Kita suka tidak, kalau nggak ada jalan keluar, kita suka kompromi nggak kembali dengan hal-hal dosa gitu. Halo? Yes. Makasih responnya. Ini luar biasa, jarang kelihatan tapi semuanya vokal. Karena Silas Paulus sibuk berdoa negosiasi. Ngerti nggak sih? Itu kepalanya gampang. Kalau dia bilang, saya gampang lah. Nggak ada. Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Sekalipun aku, tapi kesini dong, saya biasanya nyanyi. Dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Ayo. Sekalipun badai kau pandangkan merebak, ku takutlah, sebab Kau di sisiku. Dia ngomong sama Tuhan, Rasul Paulus dan Silas. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan
Bapak Ibu, malaikat sudah diperintahkan, tidak ada yang dapat menutup. Amin. Orang-orang yang dapat memerintahkan orang. Makanya siapa kita? Kita jauh lebih mulia dari malaikat. Malaikat tidak pernah berani memanggil Tuhan itu Bapa. Tapi manusia mengucapkan Tuhan, memanggil Tuhan itu Bapa. Jadilah penyembah dan pemuji yang lahir dengan iman dan percaya kita. Dan kalau nyembah Tuhan jangan cuma nyanyi. Suara saya nggak bagus, gue nggak peduli, gue nggak mau dengerin suara lu, nggak penting buat gue. Yang penting lu ngalamin Tuhan di pujian itu selesai. Amin. Di sini bukan Indonesian Idol. Bu Risma nggak akan pilih siapa suara yang bagus, males banget. Tapi Tuhan lihat hati yang bagus untuk dipersembahkan sebagai pujian. Amin. Cuman permasalahannya setelah kita baca 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi, tahu sendi-sendi maksudnya apa? Besi, mur-mur, apalagi tiang-tiang dari tempat penjara itu goyah. Tahu goyah? Maksudnya apa goyah? Ambruk. Kalau udah bisa ambruk, kita ambil lagi pakai tenaga, tidak keluar sebenarnya. Dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka karena satu pujian, satu doa dari dua orang percaya, semua itu terbebaskan dari belenggu itu. Makanya di tengah keluarga harus ada yang mendoa pemuji supaya semua bebas dari terbelenggu. Kalau kita dipilih dari tengah-tengah keluarga, mengucap syukur. Tandanya Tuhan mau kita sebagai doa dan pemuji untuk dapat menopang seisi rumah kita supaya dapat bebas dari terbelenggu yang dapat merusak anak-anak Tuhan. Dua orang itu pahalanya besar, lepas semua. Dan yang lebih kerennya lagi, Roh Kudus dapat mengubah hati manusia. Coba bayangin, buka, ambruk semua itu kunci-kunci, alis. Tapi Tuhan bengkokkan hati mereka untuk tidak kabur. Tuhan bengkokkan hati mereka untuk tidak keluar. Siapa yang buat itu? Roh Kudus. Kalau nggak Roh Kudus yang ngatur hati manusia, keluar nggak mereka? Kalau nggak kena Roh Kudus, kalau nggak dikuasai Roh Kudus, mereka pasti keluar, kabur. Itu maksudnya. Kejadian kisah nyata kemarin. Tapi Tuhan bolongkan hati para tahanan itu untuk tidak keluar. Tuhan mau nyatakan kuasanya bagi orang yang tak percaya, termasuk kepala penjara. Saya nggak menarik dengan kata goyah, ambruknya itu biasa, itu pekerjaan Tuhan biasa. Sama Bapak Ibu, kalau kita punya iman yang level biasa, mujizat itu biasa. Dan mujizat adalah segala mujizat pada saat kita sadar menerima mujizat Tuhan, kita berbalik kepada Tuhan, itu mujizat. Amin. Itu bagian Tuhan
kadang-kadang masalah suka legoin sama Tuhan. Tapi udah tuh caranya gimana? Kau masih keras, kau masih pegang dengan cara, maka tidak akan pernah terlihat dengan luar biasa berkat Tuhan. Dia berdoa, dia memuji Tuhan, maka hikmat Tuhan turun. Maka Rasul Paulus dan Silas mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bisa aja dia kabur pergi dengan cara manusiawi, tapi dia mau ikutin cara Tuhan. Dia nggak pergi, dia nggak kabur, dia mau kasih tahu orang benar. Terlepas gempa ini kebuka, belum saatnya gue bebas pengakuan dari pemerintah, gue nggak akan keluar. Kepala penjaranya udah bunuh diri. Berapa banyak dari kita mau bunuh diri secara iman? Mungkin nggak secara fisik. Berapa banyak dari kita suka membunuh iman kita sendiri karena merasa nggak ada jalan. Dengan cara apa membunuh iman kita? Pinjol, pergaulan yang salah, instan mencari uang, apalagi segala sesuatu yang instan, yang penting masalah beres. Oke, lu sekali beres, bulan ke bulan itu akan ada lagi. Nggak bisa dengan cara kita, bos, tapi harus dengan cara Tuhan. Dia tunduk sama cara Tuhan, dia nggak keluar, dia nggak kabur. Saya baca Rasul Paulus nggak keluar ya, Silas nggak keluar. Ternyata Tuhan punya pemikiran lain. Ada satu jiwa yang harus dilayani, dan satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Siapa? Kepala penjara. Dia terkenal nggak percaya Tuhan, tapi Tuhan nyatakan kepala penjara itu kuasanya. Dikatakan di sini. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Seberapa banyak dari kita suka mencelakai diri kita sendiri dengan pemikiran kita yang tumbul, supaya masalah cepat selesai. Kita berharap cara kita benar, makanya segala sesuatu harus berdoa dulu, Bapak Ibu. Jangan buru-buru pakai cara kita seolah-olah Tuhan menyertai. Gak ada seringkali. Minta tanda konfirmasi dari Tuhan. Jangan pernah mendahulukan Tuhan itu. Kita yang repot, Bapak Ibu. Dan di sini dikatakan lagi, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Roh Kudus yang bekerja di hati kepala penjara itu. Dia tersungkur. Dia ngomong sama Paulus dan Silas, tolonglah, habis itu pemerintah pasti gue udah ditegur. Apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Di ayat itu selanjutnya 30. Jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu tahu nggak, perkataan ini buat kita bukan cuma karena mau dibaptis. Kalau kita sepenuhnya percaya sama Tuhan Yesus, even more 100%,
Doa orang benar bila didoakan, besar kuasanya dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Yakobus, kita lagi nanti kalau mengerti Yakobus. Kalau buka Yakobus, Yakobus 1 ayat 3, 4. Tolong. Orang yang beriman itu nggak digantung dengan situasi dan kondisi. Mau kondisi situasi apapun, kalau dia tetap percaya, sekaligus akan tetap Yesus. Yesus yang punya jalan keluar. Nggak ada yang bisa membebaskan kemerdekaan kita kalau nggak Yesus. Ya, Yakobus 1 ya. Boleh dibaca sama-sama ya? Ingatannya? Ayat 3 dan 4. 3, 2, 1. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan keturunan. Dan biarkanlah keturunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Buah dari iman kita nggak kekurangan satu apapun. Saya teringat dengan kisah keledai. Itu saya diberikan berkati oleh setelah nikah setiawan, kami lagi ada pertemuan wanita di kawan-kawan Bang. Di ceritanya itu ada satu keledai masuk ke dalam ruang. Sekarang pemikiran keledai gimana untuk naik lagi keluar dari ruang. Keledai itu manis, dia tidak makan, masuk ke dalam lubang masuk ke dalam. Kenapa kesalahan keledai? Tidak memperhatikan perjalanan dia. Dia hanya berjalan berlari, tapi dia tidak memperhatikan langkah demi langkah. Makanya dia masuk dalam lubang yang dalam. Secara pemikiran keledai, coba dia mau gesek-gesek kaki-kakinya supaya batu-batu itu bisa lebar dan dia bisa jalan. Dia gesek kakinya, dia punya pikiran, dia buat supaya jalan seperti ke atas. Dia gesek. Tiba pada waktu dia mau sampai ke atas, hujan. Di sini hujannya tidak lebat. Sekali Tuhan kasih hujan tidak lebat. Di sini berhasil nggak dia? Jatuh. Masuk lebih dalam lagi karena sudah dibongkar. Dia menangis lagi. Dia katakan, Tuhan, permasalahanku lebih berat, penderitaanku lebih dalam. Aku tidak bisa keluar dari penderitaan ini. Matikan aku Tuhan, kata keledai. Jika aku tidak berharga di hadapan-Mu. Masih ada sombong. Kalau doa itu masih sombong. Hati-hati sama Tuhan, jangan pernah mengutuki diri sendiri. Itu sombong. Dinasihatkan juga harus dengar, jangan ditolak. Perkataan iman timbul dari perkataan. Sombong ya. Matikan aku Tuhan. Siapa lu? Tuhan yang matiin. Itu sombong. Doa begitu
dengan hujan manja. Tidak terpikir sama dia hujan manja. Air semakin naik. Otomatis dia naik. Dia naik. Dia mendekati. Dan dia kita suka begitu dalam masa hidup. Masuk lubang seolah-olah gak ada jalan.
memang nggak mudah kita masih hidup. Rubah mindset. Jadi orang yang berintegritas, orang yang memiliki iman yang teguh, yang teguh. Terakhir dari saya selanjutnya, pesan keselamatan dan pertobatan. Di dalam setiap permasalahan Tuhan mau kita menerima keselamatan.
Ada beberapa orang dari kita itu menerima berkat luar biasa. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan, jangan tinggalkan Tuhan. Yang menanggapi dengan iman yang sungguh-sungguh percaya, terima berkat itu. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Selagi kita mencintai Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Itu bukan semua karena hasil usaha kita, tapi semua karena Tuhan si sang pemberi anugerah. Thank you Jesus. Hamba telah sampaikan, jadilah sesuai dengan iman percayalah. Jangan maju mundur dalam doamu. Jangan maju mundur dalam pujianmu. Orang yang punya iman dewasa tidak akan dipengaruhi oleh keadaan situasi, tapi dia akan tetap firm, berdiri teguh, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hidup bagi gereja-Mu. Kau hidup bagi firman yang sudah kami baca dan kami terima. Biar itu hidup dalam hidup kami, menghidupi dan kami dapat hidupi dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Atur setiap hati kami, atur setiap pemikiran kami, atur setiap langkah kami sehingga pada kaki tiap kami dari Engkau yang ada untuk menuntun kami, menerangi langkah kami sehingga kami tidak salah jalan Tuhan. Kami tidak salah memberikan keputusan apapun itu. Terima kasih di dalam nama Yesus, hamba telah selesai. Kami memperbarui iman kami, bengkel keraguan kami, bengkel ketidakpercayaan kami, bengkel ketidakseriusan kami untuk mengikut Tuhan, sehingga itu dapat diperbaiki oleh kasih dan kuasa Roh Kudus. Kami dapat tetap konsisten dan komitmen bahwa kami tetap percaya sekali Yesus tetap Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut perjamuan kudus Tuhan. Kami memasuki bulan yang baru, awal yang baru.